mungkin yang udah banyak warga Kota Serang tahu itu pasti ada SF ya, Semansa Fair. Semansa Fair itu jatuhnya program kesenian sebenarnya, itu nanti bakal ada penampilan kesenian dari ekskul dan juga para kelas perangkatan dan yang Halo guys, jadi kita lagi Halo guys, jadi kita lagi ngelaksanain program kerja Wibu. Kali ini kita lagi bersama Adi Faizuna. Kak Adi, boleh dong kenalin diri dulu. Oke, boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Adi Faizuna, atau kalian bisa panggil saya Adi. Saya dari SMA 1 Kota Serang, dari Semansa. Kak Adi di OSIS Semansa menjabat sebagai apa? Kebetulan untuk saat ini alhamdulillah diamanakan di tahun periode 2022-2023 itu menjadi ketua OSIS. Ketua OSIS. Ketua umum. Gimana tuh Kak Adi perjalanan selama Kak Adi di OSIS Semansa sampai saat ini Kak Adi menjadi ketua umum OSIS ya? Perjalanan ya? Iya, perjalanan. Gimana tuh? Oke, secara singkat aja nggak apa kok. Secara singkat ya? Jadi sebenarnya awalnya saya waktu masuk OSIS itu kelas 10 ya. Waktu saya awal masuk OSIS itu kelas 10 sampai waktu pergantian ke kelas 11 saya mau majukan diri untuk jadi wakil ketua OSIS, dan akhirnya diamanahkan juga sama Akang Teteh angkatan atas juga, dan juga dipercaya sama teman-teman angkatan lain juga itu untuk maju ke untuk menjadi caketos waktu itu, dan waktu itu ikut kampanye juga dan alhamdulillah terpilih jadi ketua OSIS di tahun ini gitu. Jadi perjalanannya juga lumayan seru ya kedengeran Kak Adi. Lumayan. Saya mau nanya dong, kalau buat di Semansa itu daftar OSIS itu misalkan saya kelas 10 nih, belum OSIS, tapi begitu naik kelas 11 saya ada berubah pikiran pengen masuk OSIS. Kalau begitu bisa nggak sih di Semansa? Untuk di Semansa tidak bisa. Jadi untuk kesempatan masuk OSIS itu hanya ada di kelas 10 saja, dan itu untuk di kelas 10 itu hanya satu kali kesempatan doang. Jadi untuk rekrutmen untuk kelas 10 itu hanya sekali saat itu saja dan tidak pernah dibuka kembali untuk ke tahun-tahun tersebut ya. Iya, jadi untuk satu angkatan satu kali. Tapi buat anak kelas 10 naik kelas 11 gitu ya, sedangkan dia tuh pengurus OSIS, tapi kinerja dia tuh kayak kurang maksimal atau bisa dikatakan jelek, itu bisa diadakan sidang istimewa untuk dicabut SK-nya atau gimana Kak? Untuk di OSIS Semansa sekarang itu pasti nanti ada tindak lanjut dari kami. Tentu untuk masalah keanggotaan itu kan diatur oleh Segbit 4 ya. Segbit 4 di OSIS Semansa itu dimana nanti untuk ngerangkul terlebih dahulu, bonding terlebih dahulu, kayak dicari tahu alasan dia kinerjanya jelek itu kenapa, apakah emang ada masalah keluarga atau ada mungkin masalah eksternal di OSISnya. Nah, itu dicari tahu terlebih dahulu, pendekatan terlebih dahulu. Kalau misalkan memang dia mungkin alasannya sudah di luar persyaratan kita, minimum kita gitu. Jadi ya udah, kalau misalnya seperti itu mungkin bisa langsung saya tindak lanjuti untuk dikeluarkan. Tadi sempat disinggung ada Segbit 4. Iya, sebenarnya Segbit di OSIS Semansa itu ada berapa Kak Adi? Di OSIS Semansa ada 8. Ada 8 Segbit sekretariat bidang. Gitu. Buat tupoksinya tuh apa aja dari Segbit 1 sampai 8? Oke, untuk Segbit 1 itu tentang keagamaan ya, tentang keagamaan, perorangian Islam. Untuk Segbit 2 itu tentang bela negara ya. Terus Segbit 3 tentang akademik, ya, tentang akademik. Segbit 4 itu tentang keanggotaan, HAM, demokrasi segala macamnya. Segbit 5 itu tentang kesenian, kewirausahaan. Segbit 6 itu tentang olahraga, Segbit olahraga. Segbit 7 itu tentang teknologi dan informasi. Segbit 8 itu tentang bahasa asing. Gitu. Jadi Segbit di Semansa itu ada 8. Ada 8. Total pengurus OSIS Semansa itu buat tahun ini ada berapa orang ya? Untuk tahun ini digabung dari kelas 10 dan kelas 11. Mungkin kalau sekarang udah naik ya, jadi kelas 11 dan kelas 12 itu total ada 86. 86. Berarti masing-masing angkatan tuh ada 40 sekian? Enggak, itu jadi angkatan yang kelas 12 angkatan saya itu ada sekitar 28, dan angkatan yang kelas 10 itu ada sekitar 58 atau 60. Oh, jadi setiap tahun tuh mereka bakalan beda ya jumlah tiap angkatannya? Beda, ya, tergantung nanti penerimaan saat LDKS-nya itu. Berarti misalkan, kan tadi kan kata Kak Adi sempat bilang kalau di OSIS Semansa itu ketika pengen daftar OSIS dari kelas 12 tuh nggak bisa ya? Nggak bisa. Tapi kalau buat anggota yang keluar tuh ada aja? Ada aja, dan itu sebenarnya untuk emang sistem mereka keluar itu juga lumayan sulit, dan emang untuk prosesnya lumayan panjang juga. Jadi waktu kalian, mungkin bagi para adik-adik kalian yang sekarang nonton masih di SMP yang ingin masuk Semansa dan minat untuk masuk OSIS Semansa, itu kalian harus pertimbangin bener-bener, dan ya worth it sih jujur. Jadi dengan kalian pertimbangin baik-baik,
keputusan kalian untuk masuk OSIS waktu kelas 10, pengalaman kalian tuh sebanding lah dengan keputusan kalian waktu kelas 10. Menurut saya kayak gini. Buat menjadi calon organisator OSIS di Semansa itu prosesnya panjang nggak sih? Kayak dari pengkaderan terlebih dahulu. Pengkaderan itu ada lumayan panjang sih sebenarnya. Jadi nanti di OSIS Semansa tuh untuk rekrutmen setelah pendaftaran ditutup itu ada waktu sekitar 1 bulanan. Itu masa LKS gitu. Sebelum nanti mahasiswa fix diterima, betul. Kan tadi Kak Adi bilang ada sekitar 86 anggota ya? 86 anggota. Kan pasti dari 86 anggota itu kan kayak nggak semua itu satu pemikiran. Ada aja yang berbeda persepsi ketika rapat. Atau banyak juga orang yang berbeda pendapat ketika rapat. Nah, cara Kak Adi sebagai ketua umum untuk menengahi hal itu semua gimana Kak? Oke, kebetulan untuk di OSIS Semansa itu sendiri itu menganut sistem birokrasi ya. Jadi tidak semuanya itu langsung menyampaikan pendapatnya ke saya. Biasanya tidak begitu. Jadi untuk biasanya tahap-tahapnya itu, misalnya kita lagi ngadain acara, misalnya anggaplah SSC ya, Semansa Smart Competition. Nah, misalkan ada ide-ide muncul dari anggota-anggota. Nah, dari anggota itu bisa disampaikan ke koor seksi. Koor seksi nanti nyampaikan ke ketua pelaksana. Ketua pelaksana nanti langsung nyampaikan ke saya. Nah, kita baru diskusin bareng-bareng di situ. Jadi gimana ya? Mungkin kalau misalnya beda pendapat segala macamnya, kalau misal tentang acara itu mungkin langsung ke ketua pelaksananya atau ke koor seksinya, gitu, koordinator seksinya. Ya, tapi kalau misal tentang pendapat tentang keanggotaan segala macam, itu biasanya langsung ke Sekbid 4 terlebih dahulu. Nah, dari Sekbid 4 itu biasanya ke wakil ketua OSIS saya, yang dimana tupoksinya itu mengurus tentang keanggotaan juga. Buat ketua OSIS di Semansa itu ada berapa ya? Kan yang saya tahu itu ada beberapa sekolah yang di sekolah itu ada 3 ketua OSIS. Kalau di Semansa sendiri gimana? Kalau di OSIS Semansa sendiri itu ada 1 ketua OSIS dan ada 2 wakil. Jadi wakil ketua umum 1 dan wakil ketua umum 2. Kan wakilnya ada 2 tuh. Iya. Tiap wakil punya tupoksinya masing-masing atau Ada. sama? Beda tupoksinya. Kalau wakil ketua 1, wakil ketua umum 1 itu lebih ke arah ngurus mungkin lebih ke pengganti ketua umum OSIS dan juga mengurusin tentang keanggotaan. Jadi ibarat kata partner untuk ketua OSISnya lah. Ya. Tapi untuk yang wakil ketua umum 2 itu lebih ke arah mengurusi keanggotaan dan acara di yang kelas 10-nya. Gitu. Jadi berarti kalau ketua umum 1 ini nemenin si ketua OSISnya, ketua 2 ini buat nemenin anak-anaknya juga gitu ya? Iya, jadi kami kan tadi yang saya sudah sempat bilang juga, anggota di OSIS kan ada lumayan banyak ya, ada 80-an itu. Nah, itu biasanya dibagi-bagi untuk ngurusin keanggotaan terlebih dahulu. Kayak contoh, ibarat kata mungkin wakil ketua umum 2 ini sebagai ketua angkatannya lah. Ya, ketua angkatan untuk para anggota yang kelas 10 di OSIS-nya. Jadi, terkontrol semua. Gitu. Oh, berarti kalau ketua 2 itu harus anak kelas 10? Anak kelas 10. Pasti ya? Dari tahun ke tahun itu anak 10. Kan di setiap program kerja itu pasti ada yang namanya, biasanya ya, miskomunikasi atau jelmaret. Pasti. Kan? Itu gimana sih cara mengatasinya? Kalau dari kami sih ya, untuk meminimalisir kali ya, untuk meminimalisir adanya miskomunikasi dan lainnya, itu pasti kami sering adain namanya briefing atau rapat angkatan atau rapat acara. Terutama briefing biasanya H-1. Itu H-1 briefing, kita briefingin apa aja yang harus dilakuin besok selama hari H full, kita harus ngapain aja. Dibuat secara mungkin rundown juga, nanti kita pahamin bareng-bareng. Pokoknya kalian secara individu anggota semuanya harus paham rundown itu apa. Jadi nanti nggak ada yang bingung, misalnya udah jam 10 nih di rundown. Nah, itu anggota nggak ada yang bingung ini tuh lagi ngapain. Itu sebenarnya yang kita tekanin ke para anggota anak OSIS di OSIS Semansa itu harus paham rundown. Terus juga yang kedua saling backup satu sama lain gitu. Terus misalkan mereka udah ngerti semuanya, kan yang namanya jelmaret itu kan ada aja penyebabnya dari faktor eksternal. Nah, itu cara mengatasinya gimana? Kalau itu sih pastinya ya. Iya. Kalau dari kami itu, kalau misalnya udah terlanjur terjadi dengan miskomunikasi, pastinya kita cari-cari solusi yang tercepat dulu, tapi tetap yang efektif. Kayak mungkin misalnya dari ketua pelaksananya nanti diskusi sama saya secara langsung, ini solusinya gimana segala macam. Nah, kita langsung konsultasikan ke pembina. Nah, pembina setuju, oke, kita langsung eksekusi untuk mengkondisikan hal tersebut miskomunikasinya. Tapi jarang sih biasanya miskomunikasinya itu yang benar-benar fatal terjadinya. Itu biasanya miskomunikasi antara anggota aja, kayak mungkin misalnya kita ada 2 tempat agenda gitu ya, ada agenda 2 tempat, misalnya di aula sama di lapangan. Biasanya mungkin ada miskomunikasi di lapangan udah mulai, misalnya di aula belum, misal.
Nah itu biasanya cuma antar itu doang, antar anggota yang sebenarnya masih bisa Atasi. diatasi banget kalau itu, belum yang secara fatal gimana sebenarnya. Kan sekarang nih udah masuk ke bulan Juli ya, Iya. yang dimana bulan Juli itu identik dengan tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru itu. Nah, pasti kan ada yang namanya MPLS buat di SMA dan sama di sekolah madrasah gitu. Iya, betul. Kalau di Semansa, persiapannya udah sejauh apa Kak buat MPLS-nya? MPLS alhamdulillah sekarang udah mungkin kalau secara persentase ya udah 90% lah, 50 sampai 95%. Ini kita tinggal finishing aja sebenarnya. Dan juga tinggal menunggu arahan kembali dari sekolahnya sih. Karena kan tentu MPLS ini kan acara sekolah ya. Dan dari kami OSIS pun jatuhnya hanya membantu saja dan hanya memfasilitasi sebagai mungkin panitianya gitu. Dan sekarang sih alhamdulillah udah selesai semua. Mungkin sekarang lagi sibuk untuk menyiapkan promo ekskul. Iya begitu. Kalau sedikit tanya ya, keluar OSIS, organisasi di Semansa itu ada berapa? Kalau organisasi secara resmi itu sebenarnya ada satu OSIS itu sendiri sih sebenarnya ya. Dan mungkin MPK juga bisa dibilang organisasi, tapi secara keseluruhan ya, mungkin OSIS juga itu disebutnya di Semansa itu ekstrakurikuler tetap. Jadi semua itu disebutnya ekskul. Kecuali OSIS itu organisasi. Organisasi Berarti organisasi di Semansa cuma satu. bisa dibilang karena mungkin salah satu mungkin satu-satunya kali ya, satu-satunya ekskul yang memiliki program kerja yang dimana cakupannya luas dan juga targetnya tuh warga Semansa iya ada, terus juga warga luar juga ada gitu. Jadi yang dimana ekskul lain tuh rata-rata lebih ke arah programnya itu lebih ke arah anggotanya sendiri gitu. Menurut Kak Adi, benefit yang didapetin ketika kita mengikuti OSIS itu apa aja? Benefitnya yang pasti pertama pengetahuan sih, pengetahuan, terus yang kedua pengalaman, terus yang ketiga juga ngasah bakat yang udah kita milikin. Kayak contoh mungkin bagi kalian yang punya bakat di bidang fotografi, mungkin videografi segala macam, itu masuk OSIS dapat banget nanti pengalamannya biasa banget di situ. Kayak kita pembuatan mungkin kalau di OSIS Manta ya, kayak contoh misalnya sebelum acara tuh misalnya ada trailer, teaser, nah itu full gitu yang kita yang buat sendiri. Gitu. Jadi benar-benar biasa banget sih. Itu pengalaman juga kayak apalagi kan di OSIS Mansa ini kan 3 tahun ya. Jadi bakal ketemu terus tuh 3 tahun orangnya yang sama, gak ganti-ganti juga. Tekbitnya juga itu aja. Nah, itu juga benar-benar kayak keluarga sendiri gitu. Terus selain itu, ada nggak sih kayak program kerja unggulan di Semansa? Ada, itu ada beberapa sih. Mungkin yang udah banyak warga Kota Serang tahu itu pasti ada SF ya, Semansa Fair. Semansa Fair itu jatuhnya program kesenian sebenarnya, itu nanti bakal ada penampilan kesenian dari ekskul dan juga para kelas perangkatan, dan yang gak kalah seru juga nanti bakal ngundang gestar. Buat track recordnya gestar tuh pernah ngundang siapa aja di Semansa? Mungkin gestar itu ada banyak sih. Mungkin yang saya ingat tuh dulu ada Hi-Fi, Niji, terus juga waktu itu ada untuk ibarat kata mungkin MC-nya hostarnya gitu ada Keanu waktu itu pernah. Kalau buat nyiapin acara Semansa Fair gitu, kira-kira perlu waktu berapa lama? Kebetulan karena saya nggak ngalamin deh, Ya. jadi kemungkinan sih itu lumayan lama, cukup lama. Satu semester mungkin ada? Beberapa tahap sih, nggak satu semester juga sih. Berarti lebih cepat ya? Lebih cepat. Itu mungkin secara brainstorming, pembuatan konsep segala macam itu memakan waktu ya sekitar 2 bulanan lah. Tapi ini tergantung tergantung nanti penyelenggaranya juga. Maksudnya tergantung ketua pelaksananya juga, nanti tergantung angkatan OSIS-nya juga ya. Perlunya seberapa lama sebenarnya gitu sih. Cuman di bayangan saya sekarang untuk pembuatan konsep aja itu sekitar 2 bulan, dan untuk persiapan secara lapangan segala macamnya itu butuh sekitar 2 bulan juga. Jadi total mungkin 4 bulan 5 bulan lah. Iya. Hampir 1 semester ya? Hampir 1 Lumayan semester. lama juga berarti. Iya. Misalkan ada salah satu anggota itu kayak punya masalah, terus mereka tuh ngelimpahin ke pekerja mereka, entah di sebuah program kerja kayak mereka tuh selek sampai males buat kerja bareng. Cara ngatasi gimana Kak? Itu balik lagi tadi ke Segbit 4. Itu jadi di Segbit 4 itu ada program dimana kan mungkin salah satu programnya ada evaluasi kinerja OSIS, terus juga yang kedua tuh ada evaluasi evaluasi keanggotaan. Nah, itu biasanya kami dibedakan. Jadi untuk yang kelas 11 ya kelas 11, sampai kelas 10 ya kelas 10 gitu. Nah, nanti itu biasanya ada kayak bukan rapat juga sih, kayak kumpul untuk bonding, dan juga di situ biasanya ada pemecahan masalah. Kayak contoh di kumpul itu kita sepakat kalau misalkan nanti masuk ruangan tersebut kita harus keluarin semua masalah kita. Kayak mungkin misal ada konflik antar satu sama lain, itu harus keluarin semua di situ, dan kalau misalnya udah selesai keluar dari ruangan tersebut itu kita udah selesai masalahnya.
Mungkin kalau di kita itu ini variasi sih namanya. Pokoknya intinya evaluasi keanggotaan OSIS lah. Gitu. Itu buat pelaksanaannya itu sebulan sekali pasti ada atau tergantung situasi? Tergantung situasi sih. Tergantung situasi. Tapi pasti itu sebulan pasti ada sekali lah. Pasti ada sekali. Buat rapat bulanan gitu. Di Semansa istilahnya rapat bulanan atau rapat mingguan? Di Semansa kebetulan di Semansa itu sebenarnya nggak ada rapat mingguan sebenarnya sih. Lebih ke arah karena kita jatuhnya apa ya? Kita tuh bukan lebih ke rapat, lebih ke arah diskusi sebenarnya. Kayak saya dengan wakil ketua OSIS saya dan juga calon ketuplak. Misalnya kita ke depan mau ada acara apa, saya ngomong dengan ketua pelaksananya, kita briefing segala macam. Nah itu lebih ke arah diskusi aja sih, bukan misalnya rapat kayak mingguan atau bulanan gitu sebenarnya. Terus kalau buat ngatasin anggota yang malas udah bekerja, kayak dia tuh waktu awal-awal ngejabat kayak semangat banget, terus tiba-tiba di tengah-tengah periode dia tuh kayak udah mulai down semangatnya. Nah treatment yang sekiranya cocok menurut Kak Adi tuh gimana ya? Kalau menurut saya pribadi pastinya melakukan pendekatan terlebih dahulu, kayak pasti yang namanya kita ngelakuin hal secara konsisten gitu ya, secara konstan, pasti ada yang namanya kita di fase jenuh lah gitu. Mungkin kalian juga yang dulunya organisator ngerasain juga waktu lagi fase jenuh-jenuhnya, kayak lagi bosan ngelakuin hal yang sama terus menerus. Terus juga mungkin kontak juga, berkontak dengan orang-orang yang kalian sering temuin tuh kayak bosan banget gitu loh. Nah mungkin salah satu caranya itu pertama yang ngelakuin pendekatan kayak lebih ke arah, kalau kita sih bahasanya mungkin bonding. Jadi bonding kayak mungkin diajak main dulu, awalnya diajak main, ngobrol-ngobrol segala macem. Nah nanti lama-kelamaan ikut. Ya udah coba misalnya di kinerjanya dia tuh tugasnya apa, lebih ke arah apa. Mungkin misalnya ke arah dokumentasi, ya udah kita lebih banyak ngobrolin soal dokumentasi segala macamnya. Nah, nanti kita ibarat kata mah kayak dikit-dikit tuh narik. Nah lama-lama dia mulai interest lagi dengan OSIS. Nah, mulai kerjanya bagus lagi. Biasanya kayak gitu, biasanya. Jadi memerlukan waktu yang lumayan lama gitu ya? Lumayan lama sih bisa dibilang ya, dan sebenarnya bisa dipercepat juga sih. Kayak mungkin kita, yang namanya OSIS kan amanah ya? Ya. Maksudnya nggak bisa asal-asalan, dan juga udah tertera juga nama anggota pun di ADRT. Maksudnya nggak bisa ya setengah-setengah gitu, ya. Kayak keluar enggak, masuk iya gitu kan. Nggak bisa numpang nama doang, dan sering banget, apalagi terutama saya, itu nekenin banget ke anggota saya kayak, kalian tuh anggota OSIS ini tuh amanah. Itu kalian bukan sekedar numpang nama doang, bukan buat keren-kerenan doang gitu kan. Jadi bener-bener harus yang namanya tugas dikerjain gitu sih. Lebih nekenin soal itu. Terus buat program kerja di OSIS Semansa itu, dia tuh bener-bener kayak program kerja tetap yang nggak bisa diubah, nggak bisa ditambahin, nggak bisa dikurangin, atau bisa aja kayak beda periode ada program kerja baru gitu? Bisa aja. Jadi kebetulan di sistem OSIS Semansa sekarang itu belum terlalu, berkata apa ya, belum terlalu formal itulah, kayak gimana ya, setiap tahunnya itu bisa beradaptasi dengan kondisinya. Kayak contoh mungkin tahun kemarin kan yang waktu masa-masa COVID itu mungkin ada beberapa program kerja yang tidak terjalankan, yang memang seharusnya itu terjalankan. Nah ternyata tahun ini juga tidak terjalankan juga. Kenapa? Mungkin ada faktor-faktor tidak diizinkan oleh sekolah dan lainnya. Itu sih, jadi lebih beradaptasi. Kalau misalnya acara itu tidak diizinkan, nah kita cari cara baru nih. Apakah emang mau ngejalanin program baru yang mungkin serupa dengan program yang lama itu, atau emang kita ya udah kita ikhlasin aja, tapi tahun depan harus ada, gitu sih. Lebih ke arah itu. Berarti kayak program itu tuh gak selalu itu aja ya? Bisa ada nambah atau bisa ada nambah. Iya, bisa ada nambah. Terus mungkin terakhir ya, ada nggak pesan buat anak-anak di luar sana? Untuk pesan mungkin untuk kalian, terutama mungkin bagi para adik-adik SMP kalian yang ingin masuk ke SMA, itu pesan saya sih, kalian jangan takut untuk namanya berorganisasi, apalagi yang namanya SMA. Itu kalian perlu bersosialisasi dengan baik dengan teman-teman kalian, dan ingat ini masa-masa SMA kalian. Ya. Itu sebelum kalian kuliah, sebelum kalian nanti pisah sama teman-teman SMA kalian tuh harus lebih apa ya, punya temen yang lebih banyak, punya relasi yang lebih banyak. Ya menurut saya sih relasi lumayan penting juga. Nah kalian tuh perbanyak relasi di SMA ini gitu loh. Jadi jangan takut untuk namanya berorganisasi sih, jangan takut mencoba lah gitu. Jadi intinya jangan takut buat berorganisasi, karena kita tuh bakalan dapat banyak benefit dari organisasi. Banyak banget pengalaman, relasi dan lain sebagainya. Banyak. Jadi terima kasih buat Kak Adi, iya, kita udah ngobrol hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa ketemu lagi ya. Ya. Oke, jadi sampai sini aja podcast